Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Pengantar tentang filsafat dan realitas wujud. Dengarkan, dalam kesunyian pikiran yang mencari makna, Allamah Tabatabai membuka lembaran Bidayat Al-Hikmah bukan dengan kesimpulan, tetapi dengan sebuah panggilan. Panggilan untuk berpikir, untuk menembus tirai-tirai ilusi yang membatasi pemahaman manusia tentang hakikat dirinya dan realitas semesta. Filsafat, kata beliau, bukanlah sekadar kumpulan argumen atau konsep. Ia adalah cahaya. Sebuah cahaya yang, bila diarahkan dengan benar, mengungkap realitas terdalam dari keberadaan, wujud. Dan apakah wujud itu? Tabatabai menyatakan dengan tegas, wujud adalah yang paling nyata. Ia tidak dapat didefinisikan, sebab setiap definisi menuntut sesuatu yang lebih jelas dari yang didefinisikan. Dan tidak ada yang lebih jelas dari wujud. Wujud hadir dalam segala hal, dalam benda, dalam pikiran, dalam perasaan, dalam doa yang bergetar dalam dada. Ia bukan bayang-bayang dari sesuatu yang lain, ia adalah kenyataan itu sendiri. Dari sinilah filsafat dimulai, dengan mengakui bahwa wujud adalah dasar dari semua realitas. Dan dari pengakuan ini, seorang pencari hikmah atau muta'allim tidak lagi cukup hanya dengan mendengarkan, ia harus merasakan. Filsafat bukan pelarian dari dunia, tetapi pendakian menuju pemahaman yang memurnikan dunia. Tabatabai membedakan antara maujud yang ada dan wujud keberadaan itu sendiri. Kita melihat berbagai hal yang ada, gunung, air, cahaya, jiwa. Tapi semua itu hanyalah bentuk-bentuk dari wujud, tidak berdiri sendiri, melainkan menerima keberadaannya dari sesuatu yang lebih utama, lebih tinggi, lebih mutlak. Lalu, beliau mengarahkan kita untuk memikirkan tentang prinsip non-kontradiksi, bahwa tidak mungkin sesuatu itu ada dan tidak ada dalam waktu dan keadaan yang sama. Ini bukan sekadar hukum logika, ini adalah fondasi kenyataan. Tanpa prinsip ini, segala bentuk ilmu dan pengetahuan runtuh. Dari sini, ia memandu kita menuju pada bahwa wujud memiliki tingkatan. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang lebih nyata, ada yang lebih samar. Maka, dunia ini bukan hanya keberagaman bentuk, tapi keberagaman dalam derajat keberadaan. Dalam renungannya, Allamah mengajak kita memahami bahwa kebenaran tidak bisa dibangun di atas persepsi semata. Kita memerlukan argumentasi akal yang kuat, tapi juga kejernihan hati. Filsafat yang benar adalah yang tidak hanya mengajarkan apa yang dipikirkan, tetapi juga bagaimana cara berpikir. Ia adalah perjalanan akal yang dipandu oleh cahaya nurani. Tentang wujud dan mahiyah di antara ada dan apa. Dalam samudra pemikiran yang mulai bergelombang, Allamah Tabatabai kini mengarahkan pandangan kita kepada dua poros agung dari filsafat metafisika, wujud, existence, dan mahiyah, quiddity atau hakikat sesuatu. Dua entitas yang pada pandangan pertama tampak berjalan beriringan, namun dalam kedalaman ontologisnya memiliki keberadaan yang sangat berbeda. Wujud, kata beliau, adalah nyata, ia hadir, dan segala sesuatu mendapatkan kenyataannya dari wujud. Sementara mahiyah adalah jawaban atas pertanyaan apa itu. Jika wujud adalah ada, maka mahiyah adalah apa dari sesuatu yang ada. Tabatabai menyingkap hubungan antara keduanya seperti cahaya dan warna. Warna tampak melalui cahaya, tapi tidak pernah menjadi cahaya itu sendiri. Mahiyah hanya memiliki kemungkinan untuk ada. Ia tidak meniscayakan keberadaan, kecuali bila disinari oleh wujud. Pikirkan sejenak. Kita dapat membayangkan kuda bersayap,
gunung emas, bahkan dunia-dunia yang belum pernah ada. Mahiyah dari itu semua bisa dipahami, dijelaskan, didefinisikan. Namun, apakah mereka benar-benar ada? Tidak, mereka hanya mungkin ada. Dan yang menjadikan mereka benar-benar hadir di dunia ini hanyalah wujud, jika ia memberikannya realitas. Allamah menyatakan dengan jernih, dalam realitas luar, al-wujud al-khariji, hanya wujudlah yang benar-benar eksis. Mahiyah tidak berdiri sendiri di luar kecuali sebagai bentuk yang dilingkupi wujud. Karena itu, mahiyah bisa hadir dalam benak kita tanpa aktualisasi di alam realitas. Mereka netral terhadap ada atau tidak adanya. Kemudian, beliau membedakan antara wujud murni dan wujud yang bercampur dengan mahiyah. Hanya Tuhan, wujud wajib, yang memiliki wujud murni, tak terbatas, tak bergantung pada apapun. Sementara semua makhluk lainnya memiliki wujud yang disatukan dengan mahiyah, terbatas, terikat waktu dan ruang, bersifat kontingen. Inilah rahasia besar metafisika, bahwa segala sesuatu selain Tuhan memiliki kemungkinan untuk tidak ada, karena mereka bukan wujud itu sendiri, tetapi hanya mendapatkan wujud. Maka, keberadaan makhluk-makhluk adalah karunia, bukan keniscayaan. Di sini filsafat tidak lagi sekadar menjadi upaya memahami struktur intelektual dari realitas. Ia berubah menjadi perjalanan spiritual. Ketika seseorang menyadari bahwa segala sesuatu bisa tidak ada, bahwa ia sendiri bisa saja tidak pernah ada, maka kesadarannya terhadap wujud murni menjadi terang. Ia mulai memahami betapa berharganya keberadaan dan betapa mendalamnya ketergantungan kita kepada sang wujud yang niscaya. Dalam renungan Allamah, filsafat adalah jembatan antara akal dan cahaya, antara pemahaman dan kehadiran. Di bagian ini, beliau membawa kita dari definisi menuju keterpesonaan, bahwa di balik segala apa, hanya ada yang sungguh-sungguh nyata. Keuniversalan dan kesatuan wujud, satu cahaya dalam banyak cermin. Dalam kelanjutan pelayaran intelektual dan spiritual ini, Allamah Muhammad Hussein Tabatabai mengantar kita memasuki lautan filsafat yang lebih dalam tentang keuniversalan, di wujud, umumiyat al-wujud, dan kesatuannya wahdat al-wujud. Ia bertanya, jika semua yang ada memiliki wujud, apakah wujud itu satu hal yang sama dalam segala sesuatu, ataukah wujud berbeda-beda pada setiap entitas? Pertanyaan ini terdengar teknis bagi awam, namun dalam kedalaman maknanya, ia menyentuh akar dari pemahaman kita tentang alam semesta, Tuhan, dan keberadaan diri sendiri. Allamah menjelaskan bahwa dalam pemikiran kita, ketika kita menyebut bahwa meja ada, gunung ada, atau Tuhan ada, kita menggunakan kata ada na wujud untuk segala macam entitas, baik yang bersifat fisik maupun metafisik. Maka konsep wujud yang kita pahami dalam pikiran adalah satu dan bersifat universal, dapat diterapkan pada semua objek tanpa pengecualian. Namun keuniversalan ini hanya berlaku dalam pikiran kita. Di dunia luar, di luar pikiran, wujud tidak bersifat universal dalam bentuk yang sama. Di sini kita melihat adanya tingkatan-tingkatan eksistensial, manusia, malaikat, bintang, dan Tuhan. Semua memiliki wujud, namun tidak dalam kadar, kejelasan, atau intensitas yang sama. Disinilah Tabatabai membawa kita pada doktrin yang dalam dan radikal. Kesatuan wujud. Ia menjelaskan bahwa wujud itu satu dalam hakikatnya. Apa yang tampak sebagai banyak, beragam makhluk, berbagai benda, beraneka eksistensi, hanyalah tajalli, hanya pancaran dari satu wujud yang sama. Perbedaan-perbedaan itu hanyalah dalam tingkatan dan keterbatasan, bukan dalam esensi wujud itu sendiri. Bayangkan sebuah cahaya yang dipantulkan oleh berbagai cermin, satu cahaya yang sama, tetapi dipantulkan dalam berbagai bentuk, warna, dan arah.
Cermin bisa kotor atau bersih, bisa retak atau utuh, tetapi cahaya yang memantul adalah satu. Begitulah makhluk dalam pandangan hikmah isyraq dan hikmah falsafi. Satu wujud yang sama yang tampak dalam beragam manifestasi. Perbedaan antara manusia dan batu, antara malaikat dan hewan, bukanlah karena mereka memiliki jenis wujud yang berbeda, tetapi karena mereka menerima pancaran wujud itu dalam tingkat yang berbeda. Tabatabai mengadopsi dan menyempurnakan metafora besar Suhrawardi bahwa wujud adalah cahaya, dan cahaya itu bertingkat-tingkat dari yang paling lemah hingga yang paling terang, dari eksistensi benda mati hingga eksistensi mutlak Tuhan. Cahaya Tuhan adalah wujud yang paling tinggi, tanpa batas, tanpa kekurangan, tanpa kegelapan, dan setiap makhluk adalah pancaran darinya, dengan derajat intensitas yang berbeda. Maka dunia ini, alam semesta ini, bukan sekadar kumpulan benda mati. Ia adalah sajian ontologis, lukisan eksistensial dari satu wujud murni yang tak terhingga. Kita hidup bukan dalam pluralitas yang hakiki, tetapi dalam kesatuan yang menampakkan dirinya dalam bentuk-bentuk yang beragam. Dengan demikian, Allamah Tabatabai memperlihatkan kepada kita bahwa seluruh realitas adalah pancaran dari satu wujud. Tidak ada duplikasi eksistensi, tidak ada dua ada yang berbeda dalam hakikatnya. Semua hanyalah limpahan dari sumber wujud yang maha satu dan maha nyata. Filsafat pada titik ini telah melampaui definisi dan argumentasi. Ia telah menjadi syuhud, penyaksian, yang mengajak jiwa untuk tidak lagi terpesona oleh keragaman, tetapi untuk kembali melihat ke satu asal muasal segalanya, yaitu sang wujud mutlak, tentang kebaruan dan kedahuluan wujud. Waktu dalam cermin cahaya. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang baru atau sesuatu yang dahulu, yang kita maksud adalah hubungan dengan waktu. Namun bagi para arif, waktu bukanlah sekadar hitungan, detik dan jam, tetapi satu lapisan realitas yang penuh rahasia. Maka di bagian anfa ini, Tabatabai mengajak kita merenungi, apakah wujud itu memiliki permulaan? Apakah sesuatu yang ada selalu muncul dalam waktu? Apakah Tuhan berada dalam waktu, ataukah waktu sendiri adalah ciptaannya? Tabatabai memulai dengan membedakan dua jenis kebaruan. Huduth zaman, kebaruan dalam waktu, sesuatu yang tidak ada, lalu menjadi ada. Seperti kelahiran manusia atau terbitnya matahari. Ini adalah kebaruan temporal dan kita menyaksikannya setiap hari. Hudud datu, kebaruan esensial, sesuatu yang tidak memiliki keberadaan secara mandiri, bahkan tidak memiliki dasar eksistensial sendiri. Ia hanya ada karena ditopang oleh sesuatu yang lebih utama darinya. Inilah kebaruan yang lebih halus. Dan dalam Tabatabai menunjukkan bahwa semua makhluk, dari partikel terkecil hingga bintang raksasa, tidak memiliki eksistensi yang mandiri. Mereka semua baru secara esensial karena bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk eksistensinya. Maka semua ciptaan adalah hasil dari limpahan, faid, yang terus-menerus, bukan sesuatu yang terjadi sekali waktu di masa lalu. Jika segala sesuatu baru, bagaimana dengan Tuhan? Tabatabai menegaskan bahwa Tuhan tidak didahului oleh apa pun dan tidak berada dalam waktu. Ia adalah qadam, bukan dalam arti lama menurut kronologi, tetapi dalam arti bahwa ia mendahului waktu itu sendiri. Tuhan adalah wujud yang mustaghni, tidak memerlukan yang lain untuk ada. Ia adalah asal dari segala asal, bukan titik awal dalam garis waktu, tetapi dasar dari waktu itu sendiri. Dalam bahasa filsafat, keberadaan Tuhan adalah sebab atemporal dari segala sesuatu yang temporal. Maka segala sesuatu yang kita saksikan sebagai baru sesungguhnya tidak muncul karena waktu berlalu, tetapi karena Tuhan mengadakannya dengan kehendak dan ilmunya yang tak terbatas. Salah satu gagasan yang sangat puitis
Namun mendalam dalam hikmah adalah bahwa penciptaan terus berlangsung setiap saat. Bukan hanya pada satu momen awal seperti yang dibayangkan oleh fisika Big Bang, tetapi bahwa pada setiap saat wujud makhluk diperbarui oleh Tuhan. Inilah makna firman ilahi. Setiap hari, Dia dalam kesibukan, urusan. QS Ar-Rahman 29. Tabatabai menafsirkan bahwa eksistensi kita bukanlah sesuatu yang tetap dan mandiri, tetapi bergantung secara total pada limpahan wujud dari Tuhan. Kita diperbaharui setiap saat, dan kalau bukan karena pandangan kebiasaan, ada yang menutupi mata batin, kita akan menyaksikan bahwa setiap tarikan napas adalah ciptaan baru, dan seluruh alam semesta adalah gelombang tak henti dari wujud yang terus diciptakan. Waktu dalam hikmah bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, ia adalah bayangan dari gerak wujud. Gerak itu sendiri adalah tingkat-tingkat perubahan dalam kesempurnaan wujud makhluk. Maka waktu bukanlah sebab perubahan, tetapi pantulan dari kenyataan bahwa makhluk sedang bergerak menuju bentuk sempurna mereka. Dan Tuhan, Ia tidak bergerak, tidak berubah, tidak terkurung oleh waktu, karena Dia adalah yang sempurna, dan kesempurnaan tidak mengenal pergerakan, sebab Ia sudah berada di puncak segala puncak. Dalam perenungan ini, Allamah Tabatabai menunjukkan kepada kita bahwa waktu, perubahan, permulaan, dan akhir bukanlah batas bagi Sang Pencipta. Sebaliknya, waktu adalah jejak dari pertemuan antara wujud yang mutlak dan makhluk yang terbatas. Kita hidup dalam waktu karena kita tidak sempurna. Kita tumbuh, berubah, berharap, dan menanti. Namun, di balik semua itu, Tuhan hadir, bukan dalam waktu, tapi sebagai sumber dari segala waktu. Tentang zat, atribut, dan tindakan Tuhan, jalan menuju Sang Absolut. Dalam bagian ini, Allamah Muhammad Hussein Tabatabai mengajak kita mendekat lebih jauh ke pusat dari segala pusat. Hakikat zat Tuhan yang tak terhingga, tak tergambarkan, dan tak tersentuh oleh segala yang bersifat materi. Namun Tabatabai tidak hanya menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Ia ingin membawa kita dengan hati yang jernih dan akal yang dibersihkan untuk menyaksikan bahwa tidak ada sesuatu pun kecuali Dia. Dalam tiap wujud, tiap tindakan, tiap denyut realitas, Dia hadir bukan sebagai bagian tapi sebagai sumber segalanya. Pertama-tama, Tabatabai menegaskan bahwa zat Tuhan adalah wujud yang paling murni, paling nyata, dan paling independen. Wujudnya bukan hasil dari sesuatu, bukan bagian dari keseluruhan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tuhan tidak terdiri dari unsur-unsur. Ia bukan hasil komposisi, karena komposisi selalu membutuhkan sesuatu yang lebih dasar. Sedangkan Dia adalah yang dasar itu sendiri. Zatnya adalah wujud, dan wujud adalah zatnya. Ini adalah pernyataan paling radikal, sekaligus paling dalam seluruh filsafat Islam. Tidak ada jarak antara hakikat Tuhan dan keberadaan itu sendiri. Tuhan tidak memiliki eksistensi. Tuhan adalah eksistensi itu sendiri. Dalam pemikiran biasa, kita sering membayangkan Tuhan memiliki atribut-atribut seperti ilmu, kekuasaan, kehidupan, kehendak, dan sebagainya, seperti seseorang memiliki pakaian atau hiasan, tetapi tidak demikian menurut hikmah. Tabatabai dengan sangat tajam menyatakan, semua atribut Tuhan identik dengan zatnya. Tuhan tidak memiliki ilmu. Dia adalah ilmu. Tuhan tidak memiliki kekuasaan. Dia adalah kekuasaan. Tuhan tidak memiliki kehidupan. Dia adalah kehidupan. Mengapa demikian? Karena setiap tambahan berarti membutuhkan sesuatu, dan kebutuhan adalah tanda kekurangan. Tuhan adalah wujud yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan apapun, bahkan tidak memiliki perbedaan internal antara esensi dan sifat. Inilah yang disebut dalam istilah hikmah sifat al-haqaqiyah ainil zat,
Sifat sejati adalah zat itu sendiri. Lalu bagaimana dengan tindakan Tuhan seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menolong? Tabatabai menjelaskan, af'al Tuhan, perbuatan-perbuatannya adalah cara bagaimana wujudnya yang sempurna memancar ke dunia. Tapi penting disadari, tindakan Tuhan bukanlah perubahan dalam diri Tuhan karena Dia tidak berubah. Sebaliknya, perubahan terjadi dalam makhluk. Seperti cahaya yang menyinari cermin. Cermin berubah karena pantulan, tapi cahaya itu sendiri tetap tak tergoyahkan. Tindakan Tuhan tidak lahir karena kebutuhan atau dorongan dari luar, melainkan karena kesempurnaan dan limpahan murni dari wujudnya. Maka ciptaan bukanlah hasil dari keharusan dalam arti terpaksa, tetapi dari kedermawanan hakiki yang tiada henti. Dalam filsafat wujud, tidak ada gap ontologis yang mutlak antara Tuhan dan ciptaan. Sebab jika ada dua keberadaan yang sepenuhnya terpisah, maka berarti ada sesuatu yang di luar Tuhan. Tapi bagaimana mungkin yang benar menurut Tabatabai dan tradisi filsafat hikmah adalah bahwa setiap makhluk adalah manifestasi, tajal, dari Tuhan. Segala sesuatu adalah ayatnya, tiada sesuatu pun kecuali wajahnya. Dalam Al-Quran disebutkan, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. QS Al-Baqarah 115. Maka ketika kita merenungkan Tuhan, kita harus melakukannya dengan hati yang tunduk dan akal yang terbuka. Kita boleh mengenal Tuhan, tetapi tidak boleh menyamakannya dengan apapun. Kita boleh berbicara tentangnya, tapi tanpa membatasi atau menyerupakannya. Tabatabai ingin kita sadar bahwa semua deskripsi kita tentang Tuhan, baik dalam ilmu, pujian, maupun ibadah, bukan untuk menjelaskan Tuhan secara total, tapi untuk mengosongkan hati kita dari ilusi selain Tuhan. Karena pada akhirnya pengakuan tertinggi seorang arif adalah bahwa ia tidak mampu mengenal Tuhan secara menyeluruh. Dan justru dalam pengakuan itu, ia menjadi dekat tentang jiwa, kesempurnaan, dan kembalinya kepada Tuhan. Dalam bagian ini, Allamah Tabatabai mengajak kita menengok ke dalam inti eksistensi manusia, jiwa, an-nafs, yang merupakan cermin kecil dari keagungan wujud ilahi. Ia bukan sekadar prinsip kehidupan biologis, melainkan entitas spiritual yang tumbuh, berubah, dan mendaki. Menurut Bidayat Al-Hikmah, jiwa manusia tidak bersifat materi, melainkan barzakhiyah, berada di antara materi dan non-materi murni. Ia lahir bersama tubuh, namun memiliki potensialitas untuk melepaskan diri dari kebergantungan pada tubuh, mendaki dari dunia indrawi menuju dunia akal murni, alam al-aql. Jiwa itu ibarat benih cahaya yang tertanam dalam tanah tubuh. Bila disiram dengan ilmu, amal, dan ikhlas, ia akan tumbuh menjulang menembus langit makna. Tabatabai menegaskan bahwa jiwa menerima bentuk-bentuk suar ilmu. Jiwa berkembang dalam kesadaran. Jiwa mengalami gerak substansial, harakah jauhariyah, menuju kesempurnaannya yang hakiki. Kesempurnaan sejati tidak terletak pada kekuasaan, kekayaan, atau kenikmatan duniawi, melainkan dalam pencapaian bentuk akal murni. Al-Surah Al-Aqliyah. Manusia sempurna adalah dia yang mengetahui hakikat segala sesuatu melalui ilmu hudur, menundukkan hawa nafsu dan syahwat, bertransformasi dari akal potensial menjadi akal aktual, dan akhirnya mendekat kepada Tuhan, bukan dengan jarak, tapi dengan tasyabbuh, penyerupaan sifat. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Tuhannya. Sebuah hikmah yang menjadi jantung filsafat jiwa Islam. Tabatabai menunjukkan bahwa kematian bukanlah kehancuran jiwa,
melainkan perpindahan dari satu tingkat eksistensi ke tingkat lainnya. Jiwa tidak mati karena ia bukan materi. Saat tubuh hancur, jiwa yang telah berilmu dan bermakrifat akan bersinar dengan cahayanya sendiri, melihat Tuhan dengan mata batin, merasakan kedekatan atau kejauhan dari Tuhan sesuai amal dan kesucian jiwa. Kematian adalah momen penyingkapan hijab, di mana hakikat-hakikat tampak tanpa tabir, dan Tuhan tidak lagi dikenali lewat dalil, tapi lewat penyaksian langsung, filsafat. Tidak hanya membahas asal-usul, mabda, tetapi juga tujuan akhir, ma'ad. Tabatabai dalam kerangka hikmah menegaskan bahwa jiwa kembali kepada Tuhan melalui tajalli, penampakan, dan musyahadah, penyaksian. Derajat jiwa di akhirat tergantung pada kedalaman ilmunya, kebersihan akhlaknya, dan kekuatan wujudnya. Surga dan neraka bukan hanya tempat luar, tapi keadaan jiwa yang telah tetap. Surga adalah ketika jiwa melebur dalam keindahan. Neraka adalah ketika jiwa terbelenggu oleh keakuan dan keterpisahan. Di akhir bagian ini, kita diajak untuk melihat bahwa jiwa manusia adalah wujud yang bergerak menuju keabadian. Kesempurnaan bukanlah menjadi sesuatu yang lain, tapi menjadi diri sejati yang murni. Dan seluruh jalan hidup ini adalah kembara pulang ke asal, ke sang cahaya yang tak pernah padam. Karena itu, filsafat bukan sekadar logika, bukan pula sekadar abstraksi. Ia adalah latihan rohani untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan. Tentang wujud murni dan jalan menuju tuntasan hikmah. Ini adalah mahkota dari seluruh pemikiran hikmah yang disajikan oleh Allamah Tabatabai. Sebuah puncak kontemplasi di mana seluruh penalaran rasional, intuisi metafisik, dan renungan rohani berkumpul untuk satu tujuan, menyingkap realitas wujud, ada yang murni, dan membuka pintu penyatuan maknawi antara manusia dan yang maha wujud. Segala sesuatu yang kita ketahui, materi, jiwa, akal, malaikat, bahkan ruang dan waktu, adalah tampakan-tampakan, tajal, dari wujud murni, yang tiada keterbatasan, tiada komposisi, dan tiada kecacatan. Allamah menjelaskan, wujud murni tidak memiliki quiddity, mahiyah. Ia adalah murni aktualitas, bukan kemungkinan. Ia adalah asas dan penopang seluruh realitas. Tanpanya, tidak ada yang mungkin ada. Ia bukan bagian dari dunia, melainkan fondasi mutlaknya. Dia adalah wujud yang tiada serupa, tiada awal, tiada akhir. Wujud yang keberadaannya tidak membutuhkan penjelasan karena ia adalah penjelasan itu sendiri. Dalam pendekatan falsafi dan irfani, Tuhan bukanlah seseorang di langit atau entitas yang berdiri di samping entitas lain. Ia adalah wujud itu sendiri, bukan pemilik wujud. Tak terbatas dan karena itu tidak bisa dibandingkan. Tidak punya bentuk, arah, tempat, atau waktu. Tak mungkin didekati secara indrawi, tetapi bisa disingkap oleh ruh yang suci wujudnya. Lebih dekat dari urat leher, tetapi tak terjangkau oleh akal biasa. Tabatabai menyatukan dua jalan, suluk falsafi, rasional. Melalui argumentasi tajam dan logika murni, manusia memahami keterbatasan makhluk dan keharusan akan wujud tak terbatas. Suluk irfani, spiritual. Melalui penyucian jiwa, zikir, kontemplasi, dan fana, manusia menyaksikan wujud sebagai cahaya yang menyinari segalanya dari dalam. Filsafat tanpa tazkiyah hanya akan menjadi kerangka kering. Tazkiyah tanpa ilmu hanya akan menjadi gairah tanpa arah. Hikmah sejati adalah penyatuan keduanya. Dalam klimaks ini, Tabatabai mengajak kita untuk meninggalkan dualisme palsu antara Tuhan dan dunia. Melampaui konsep-konsep menuju penyaksian langsung.
menyadari bahwa dunia ini adalah cermin dan kita adalah refleksi yang sedang mengingat sang pusat wujud kita bukanlah milik kita. Ia adalah pinjaman dari Sang Ada Mutlak. Maka seluruh hidup adalah perjalanan kembali. Dan setiap langkah menuju pengetahuan adalah cahaya yang membimbing jiwa pulang. Dalam Bidayat Al-Hikmah, kita tidak sekadar diajari tentang logika dan ontologi, tapi diajak menapaki jalan suci, dari keraguan menuju yakin, dari keterpisahan menuju kedekatan, dari ketidaktahuan menuju musyahadah. Dan ketika sampai di puncaknya, kita tidak lagi bertanya, apakah Tuhan ada, melainkan kita berbisik dalam hati, tiada yang ada kecuali Dia. Don't forget to comment, like, and subscribe.